Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Dia Setiawadi, NIM 2022-53124. Dengan saya Adi Batiar, NIM 2022-53112. Dengan saya Akmal Abdul Majid dengan NIM 2022-53117. Dengan saya Afwan Friskuwah, NIM 2022-53115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 mata kuliah PPSI yang bertemakan proyek pengembangan sistem informasi prediksi jenis kelamin berdasarkan tinggi dan berat badan dengan metode support vector matching. Selanjutnya adalah latar belakang. Perkembangan kecerdasan buatan AI telah membawa dampak besar dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam analis data. Kecerdasan buatan memberikan kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan membuat prediksi yang akurat bahkan dalam masalah yang kompleks. Di antara berbagai algoritma yang ada, support vector machine (SVM) menonjol sebagai salah satu teknik klasifikasi yang sangat efektif. Dalam konteks prediksi jenis kelamin, data antropometrik seperti tinggi badan dan berat badan telah lama digunakan dalam berbagai studi kesehatan dan demografi. Kedua parameter ini seringkali menjadi indikator yang cukup jelas dalam membedakan karakteristik fisik antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang nomor 1, bagaimana cara menerapkan algoritma SVM untuk memprediksi jenis kelamin berdasarkan data tinggi dan berat badan. Yang kedua, seberapa akurat hasil prediksi dari model SVM terhadap data uji. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama ada menerapkan metode support vector machine dalam melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan tinggi dan berat badan. Untuk yang kedua, mengetahui tingkat akurasi model dalam melakukan prediksi pada data uji. Dan untuk tujuan yang ketiga, memberikan contoh nyata implementasi SVM untuk kasus sederhana menggunakan Python. Selanjutnya, dataset dan pre-processing. Dataset yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari situs Kaggle. Dataset ini terdiri dari 500 data poin yang masing-masing mencakup 2 fitur numerik, yaitu tinggi badan dalam cm dan berat badan dalam kg, serta satu label target yaitu jenis kelamin. Label target dikategorikan sebagai 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki, sehingga masalah ini tergolong sebagai klasifikasi biner. Sebelum proses pelatihan model, data dibagi menjadi 2 bagian, menggunakan metode train test split, di mana 80% data digunakan untuk melatih model atau training set, dan 20% sisanya digunakan untuk menguji performa model atau test set. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari overfitting dan memastikan bahwa model yang dilatih memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Algoritma Support Vector Machine atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang sangat efektif untuk klasifikasi data, terutama dalam masalah yang memiliki dua kelas. SVM bekerja dengan mencari hyperplane yang memisahkan dua kelas data dengan margin terbesar. Dalam kasus ini, hyperplane tersebut memisahkan dua kelas jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. SVM berusaha untuk memaksimalkan margin tersebut sehingga meminimalkan kesalahan dalam klasifikasi. Teknik ini sangat berguna ketika data dapat dipisahkan secara linear, seperti pada dataset yang digunakan dalam studi ini. Model SVM dilatih menggunakan data pelatihan yang telah dinormalisasi dan hasilnya diuji menggunakan data uji untuk menghitung akurasi dan menilai kemampuan model dalam melakukan klasifikasi yang benar. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan model dapat mengklasifikasi jenis kelamin berdasarkan tinggi dan berat dengan akurasi yang tinggi. Di sini terdapat implementasi tuning pada Google Colab Python, yaitu 1. Import library, 2. Upload file CSV, 3. Pembacaan file CSV, 4. Tampilan 5 data teratas, dan upload kolom gather menjadi angka female dan male. Selanjutnya, hasil penelitian.
Hasil klasifikasi menggunakan algoritma support vector matching SVM pada dataset tinggi dan berat badan untuk memprediksi jenis kelamin menunjukkan performa yang baik meskipun akurasi model sebesar 48% menunjukkan performa yang belum maksimal. Model tetap menunjukkan kemampuan awal dalam membedakan dua kelas pada data berdasarkan atribut gender, height, weight, dan indeks. Hal ini terlihat dari klasifikasi report yang menunjukkan F1 score sebesar 0,52 untuk kelas 1 dan 0,43 untuk kelas 0, yang berarti model sudah dapat menangkap pola tertentu meskipun masih perlu ditingkatkan. Dengan precision dan recall yang mendekati nilai seimbang di kedua kelas, model ini menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui optimasi parameter, pemilihan fitur yang lebih relevan, dan penggunaan algoritma yang lebih kompleks. Gambar tersebut menunjukkan hasil visualisasi model support vector machine dengan kernel RBF dalam prediksi jenis kelamin berdasarkan tinggi dan berat badan. Tidak seperti model dengan kernel linear. Model ini menghasilkan desain boundary yang lebih fleksibel dan melengkung, menyesuaikan distribusi data yang kompleks dan tidak terpisah secara linear. Area berwarna biru dan merah menggambarkan wilayah klasifikasi dua kelas, sementara titik data mewakili data aktual. Meskipun terdapat beberapa titik yang salah klasifikasi, model tampak mampu membentuk batas pemisah yang lebih adaptif terhadap pola sebaran data. Hasil visualisasinya sudah cukup baik karena memperlihatkan bahwa model berhasil menggali sebagian pola hubungan antara fitur tinggi dan berat terhadap jenis kelamin. Ini menandakan bahwa kernel RBF memberikan peningkatan performa secara visual meskipun akurasi keseluruhan masih dapat ditingkatkan dengan penambahan fitur atau penyempurnaan parameter model. Kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa algoritma support vector machine dengan kernel linear sangat efektif dalam melakukan klasifikasi berdasarkan fitur tinggi dan berat badan pada dataset. Model ini menunjukkan akurasi yang tinggi dan mampu memisahkan kelas dengan baik tanpa kesalahan klasifikasi pada data uji. Sebagaimana ditunjukkan oleh confusion metric dan visualisasi decision boundary. Proses normalisasi dilakukan sebelum pelatihan terbukti penting dalam meningkatkan performa model. Dengan demikian, pendekatan ini dapat jadikan contoh penerapan machine learning sederhana namun powerful dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam konteks data yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.